Jadi simpel sekali Bapak Jokowi. Tinggal tunjukin aja, ini loh ijazah asli saya. Kan selesai, kelar kan? Habis perkaranya. Nggak akan ruwet sini, semua provinsi datang akhirnya ke UGM ini karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Kalau memang ada, tinggal tunjukkan saja. Ini ijazah asli saya. Silakan ahli-ahli forensik untuk menelitinya. Kan begitu. Masyarakat ya mengkehendaki Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, itu aja sebenarnya masalah, dan ini cukup gampang. Hampir semua maupun aktivis ya meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya dan dilakukan olah forensik, sehingga apa yang selama ini dituduhkan oleh mereka aktivis bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu selesai ya. Jadi kenapa masalah ijazah ini berlarut-larut? Karena Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazahnya. Sampai Gus Nur pun ya dipenjarakan. Dan kemarin juga Bambang Tri menjadi korban di mana dia memperkarakan ijazah Jokowi. Jadi masalah ini semua cukup simpel. Tetapi Jokowi membuat masalah ijazah ini berlarut-larut. Dia sendiri masalahnya. Sebenarnya ya, kalau orang merasa bahwa ijazahnya asli, tinggal melakukan press conference, ya menunjukkan oleh kuasa hukumnya, selesai sebenarnya. Tetapi memang ya, karena ada kejanggalan dan cukup banyak kecurigaan yang mengarah kepada bahwa ijazah Jokowi palsu. Jadi logika dia itu, kalau ada yang ribet kenapa harus sederhana? Tunjukin ijazahnya, sesederhana itu, beres, no drama. Sekarang dibalik logikanya. Kalau bisa sesederhana itu, kenapa harus dipersulit sampai berlarut-larut? Kebenaran itu selalu sederhana dan jujur, sementara kebohongan selalu rumit dan berkelok-kelok, kata Leo Tolstoy. Netizen yang menanyakan ke Ustadz Abu Somad yang bernama Maria Aka, ijazahnya pas kuliah asli apa palsu? Nanya dong. Nah, karena kondisi sekarang lagi viral adalah ijazah Jokowi, sehingga Ustadz Abu Somad pun ya memperlihatkan ijazah aslinya. Artinya selevel Ustadz Abu Somad saja ya ada orang ragu dengan ijazah Ustadz Abu Somad, tapi Ustadz Abu Somad langsung memposting di akun Instagramnya ijazahnya mulai dari SD, mulai dari SMA, kuliah ya, sampai S2, S3, dia perlihatkan semuanya ijazahnya. Tetapi Jokowi mulai masalah ijazahnya berlarut-larut sudah memakan dua korban, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri harus masuk penjara. Sampai sekarang pun ya tidak mau memperlihatkan ijazah aslinya. Ustadz Abu Somad saja seorang cendekiawan, ustadz yang menjadi panutan umat Islam, tapi berani memposting di sosial medianya gara-gara netizen menanyakan di kolom komentar. Saya sudah 3 kali itu pengadilan memenangkan Jokowi, bahasanya itu ngawur, itu penyesatan informasi, itu membohongi publik, itu rakyat dibodoh-bodohi. Karena tidak pernah Jokowi menang, tidak ada. Itu baik pada peradilan perdata pertama, ya kan? Itu tidak dicabut karena ditahannya Gus Nur. Penggugat prinsipalnya Gus Nur, gitu kan? Dia mencegahnya dengan menangkap. Apa tidak jahat itu? Itu kan? Itu yang pertama, nggak kalah kita. Yang kedua, pidana. Pas pidana di Solo, gitu kan, ternyata kita dimenangkan. Itu Jokowi dikalahkan karena tuduhan soal ijazah yang dituduhkan oleh Gus Nur dan Bambang Tri, gitu kan, ternyata itu kan dibenarkan oleh pengadilan tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Kalau pengadilan negeri memang itu seolah-olah hoax, seolah-olah ijazah palsu tidak benar. Tapi oleh pengadilan tinggi Semarang dan oleh Mahkamah Agung justru dibenarkan. Itu ada kertas khususnya tuh. Ya. Kimianya bisa beda dengan kertas untuk bikin kwitansi. Dan ukuran lamanya juga. Iya, itu bisa dilakukan. Udah, kami udah ajukan. Karbon. Mana bukti forensik ijazah asli Jokowi? Atau setidaknya Jokowi datangkan ijazah aslinya ke sini. Itu poin satu ya. Poin kedua, ya Pak Jokowi juga bisa abaikan itu, ngapain sih tanya-tanya tuh. Tetapi kalau Pak Jokowi bukan presiden, dia bisa abaikan. Kan orang palsuin ijazah sekarang menurut hukum nggak ada soal kok. Tetapi justru karena beliau kepala negara, maka seluruh mata publik akan terarah pada lembar kertas itu. Karena dia kepala negara, orang tuntut kejujuran. Kalau bukan kepala negara silahkan berbohong, oke, itu urusannya moral di akhirat.
Orang bisa berbohong, tetapi presiden nggak boleh berbohong. Dasarnya itu tuh. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu kan. Iya. Jadi semacam saya tunda-tunda deh atau kayak tunda pemilu tuh. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Waduh, ada perencanaan kejahatan. Nah, dengan tidak ditampilkan ijazah asli berarti ada rencana kejahatan. Secara logis begitu kesimpulannya. Jadi sekali lagi ini prinsip leader. Kalau dia dealer bisa dia berbohong, tapi dia leader kan. Iya. Itu beda dealer dengan leader. Jadi logikanya moralnya seperti profesor tadi ya, mengundurkan diri. Iya, dia mesti mengundurkan diri mestinya. Tapi faktanya nggak pernah ada pernyataan mengundurkan diri, bagaimana Ya, menilai? itu artinya kemampuan untuk menjadi pandito ratu itu belum nyampe. Nah, gini, tadi kan kita sudah melihat bahwa di UGM itu ternyata hanya 3 orang yang bisa masuk, termasuk Pak Rismon dengan Pak Roy Suryo yang sudah di podcast Sentana, dan satu lagi Dr. Tifa. Nah, sebenarnya awalnya berapa orang sih yang pengen masuk itu? Harusnya kan ada TPUA yang ikut masuk. Kenapa nggak dikasih masuk? Jadi awalnya cuma 5 orang, ya. Terus tim TPUA bersurat supaya minta setidaknya 20 orang. Ya. Nah, tetapi tim TPUA sepertinya ada insiden yang membuat mereka delay. Ada kecelakaan di depannya, jadi delay mungkin 6 jam. Akhirnya tidak datang tepat waktu di jalan ya. Jadi yang akhirnya cuma kami bertiga. Saya, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Nah, ternyata di dalam itu sudah banyak orang. 16 orang ya kata Pak Roy Suryo. Kalau saya sih belasan sampai 20 mungkin gitu ya. Tapi exactly kayaknya dihitung Pak Dr. Roy Suryo 16. Nah, di situ ada siapa, Pak? Wakil Rektor, ada 2 orang kalau nggak salah, terus pejabat-pejabat lainnya. Terus sisanya di barisan belakang, 2 baris mereka. Di barisan belakang itu ada teman-teman alumninya.